Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'dhamallahu ujurana wa ujurakum fi syahadati al-Imam Muhammadul Jawad alaihi salam. Dan tak lupa pula kami ucapkan takziah kepada para ulama, kepada para maraji, dan kepada seluruh mukminin dan mukminat min masyariqil ardi ila magharibiha, dan khususan kepada Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Setiap pecinta atau setiap orang yang mengaku mencintai pasti memiliki konsekuensi logis terhadap orang yang dicintainya. Apakah konsekuensi logis tersebut? Adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dicintainya. Apabila orang yang dicintainya berbahagia, maka dia akan ikut berbahagia. Apabila orang yang dicintainya bersedih, maka dia ikut bersedih. Apabila ada orang mengklaim atau mengaku mencintai, ketika kekasihnya bersedih dia tidak bersedih, ketika kekasihnya senang dia tidak merasakan juga kesenangan tersebut, maka klaim cintanya, pengakuan cintanya patut dipertanyakan. Dan pada malam hari ini kita sedang memperingati kesyahidan Al-Imam Muhammadul Jawad. Untuk menunjukkan empati kita, untuk menunjukkan rasa sedih kita, sebagaimana orang-orang mukmin di wujud ini, di alam ini juga bersedih. Tapi tentunya kesedihan itu tidak cukup kita peringati hanya dengan ratapan, tidak cukup hanya kita peringati dengan tangisan. Ada hal yang tidak kalah mendasarnya, yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita mampu mengambil mutiara-mutiara berharga sebagai pelajaran bagi kehidupan kita. Karena dalam kehidupan mereka penuh dengan mutiara yang harus kita bisa ambil pelajaran. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu sebagai pelajaran bagi orang yang berakal. Kisah para nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain diceritakan oleh Al-Quran bukan sekedar sebagai dongeng, tapi ada hal yang lebih mendasar. Bagaimana cerita-cerita itu bisa kita ambil pelajarannya. Dan tentunya yang bisa mengambil pelajaran itu hanya ulul albab, orang-orang yang mau memaksimalkan
orang-orang yang mau menggunakan akal pikirnya. Bahkan sebagaimana direkam di dalam Al-Quran, Allah itu mengabadikan raga fisik daripada Fir'aun, musuh dari Nabi Musa. Konon sampai sekarang raga Fir'aun, fisik Fir'aun masih terjaga di museum yang berada di Mesir sana. Tujuannya apa? Coba kita dengar apakan yang dikatakan di dalam Al-Quran. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kamu aku selamatkan fisikmu, ragamu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tokoh-tokoh antagonis di dalam Al-Quran, musuh para nabi, orang-orang yang jahat itu pun bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana agar kita tidak meniru perilaku jahat mereka. Mengapa mereka bisa menjadi jahat semacam itu? Semua itu adalah pelajaran bagi kita. Ma aktsarul ibar wa aqallal i'tibar. Alangkah banyaknya pelajaran dalam kehidupan ini, tapi sayang amat sedikit sekali orang yang mampu mengambil pelajaran. Pada malam yang penuh bahagia ini, kita bersedih tentunya dengan syahadanya Imam Muhammadul Jawad, tapi sekaligus kita berbahagia karena termasuk dan digolongkan orang-orang yang sadar untuk memperingati dan bersedih dengan kesedihan mereka. Tujuan utama kita adalah untuk mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Al-Imam Muhammadul Jawad. Imam Muhammadul Jawad adalah imam ke-9 dari 12 imam. Dia hidup pada dua masa rezim Abbasiyah. Yang pertama Al-Mu'tasim, dan yang pertama adalah Al-Ma'mun, dan yang kedua adalah Al-Mu'tasim. Umur beliau adalah 25 tahun. Masa keimamahan beliau 17 tahun. Berarti beliau dilantik menjadi imam pada usia yang sangat muda, 8 tahun, sebelum usia balik. Sehingga banyak di saat itu orang yang meragukan keimamahan. Sebagian dari mereka mencoba mengetes untuk mengetahui kelayakan daripada Al-Imam Muhammadul Jawad sebagai seorang imam. Beliau memiliki kunyah Abu Ja'far, dan lakop beliau sangat banyak, tapi yang sangat terkenal adalah Al-Jawad, Muhammadul Jawad. Kenapa beliau disebut Muhammadul Jawad? Karena terkenal dermawan. Al-Jawad dalam kamus itu kasirul ata, orang yang banyak memberi. Orang lebih banyak memahami kedermawanan dalam berbagi harta, tapi sebenarnya tidak. Berbagi dalam semuanya, bukan hanya berbagi harta, tapi juga bersedia berbagi waktu, juga bersedia berbagi ilmu, bahkan bersedia memberikan nyawa dan darahnya. Itulah yang dipertontonkan, itulah yang diperagakan oleh Al-Imam Muhammadul Jawad. Sedikit kita akan ambil pelajaran dari kedermawanan beliau dalam berderma. Orang dikatakan dermawan itu apabila selesai
berkaitan dengan urusan kewajiban dia. Apabila dia sudah selesai dengan khumus dia, dengan zakat dia. Karena ketika kita mengeluarkan khumus dan zakat itu bukan kedermawanan, itu adalah sebuah keniscayaan, itu adalah sebuah keharusan. Karena sebetulnya itu bukan hak kita, tapi haknya orang yang berhak. Orang yang dermawan ketika dia mampu mengeluarkan setelah selesai mengeluarkan kewajibannya. Dan Imam Muhammadul Jawad dicatat dalam sejarah, beliau memberi sebelum diminta. Karena menurut persepsi Ahlul Bait, apabila orang memberi setelah diminta, sebetulnya dia belum memberikan apapun. Dia baru hanya membayar rasa malu orang yang meminta. Oleh karena itu Imam Muhammadul Jawad, beliau selalu memberi sebelum diminta. Imam Muhammadul Jawad apabila berderma seperti seseorang yang tidak merasa ketakutan untuk fakir, begitu royalnya beliau memberi. Sebagaimana datuknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ketika dia berderma luar biasa, seseorang keheranan, sehingga orang itu bertanya kepada Imam Ali, kurang lebih pertanyaannya semacam ini, mata tumsik ila kam tunfik, sampai kapan kamu akan terus berderma? Kapan kamu coba mulai menahannya? Mereka berderma seakan-akan tidak pernah takut untuk kemiskinan. Itulah yang diajarkan oleh Imam Muhammadul Jawad kepada kita. Kata salah satu imam, idza kanal khalafu minallah wal bukhlu limadha. Kalau kita yakin yang mengganti itu Allah, kenapa kita harus bakhil? Kalau kita bakhil, berarti seakan-akan kita tidak yakin bahwa yang mengganti itu Allah. Kalau boleh saya ilustrasikan, saya gambarkan, ketika saya berjalan dengan dua orang, saya berjalan dengan satu orang, kemudian saya di jalan ada orang minta kepada saya. Di sebelah saya pinjam uang pada dia untuk memberi orang itu 1 juta. Kalau saya di saat itu seorang yang miliuner, kira-kira ketika saya pinjam diberi pinjaman atau tidak sama dia? Saya yakin dia akan meminjami saya, karena dia tahu dan paham status sosial saya. Tapi ketika dia tahu status sosial saya orang miskin, ada orang di jalan meminta kepada saya ingin memberi dia, boleh jadi saya hanya pinjam 10.000, bukan 1 juta. Dia tidak akan mengasih, dia akan menolak. Kenapa? Karena dia tahu 10.000 itu belum tentu bisa saya bayar. Walillahil matsalul a'la. Kita nggak mungkin membuat apapun contoh untuk Tuhan kita, tapi paling tidak gambarannya semacam itu. Kalau kita yakin yang mengganti Allah, kenapa kita harus bakhil? Disebutkan dalam hadis qudsi, andaikan manusia pertama dan jin berkumpul di satu tempat, manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat, mohon kepadaku, kata Allah, meminta kepadaku, kemudian aku beri dalam waktu yang bersamaan, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Begitu kekayaan Tuhan tidak terbatas. Al-Imam Muhammadul Jawad mengajarkan kepada kita dermawan
rela berderma, siap untuk berderma harta. Tapi nggak cukup. Berderma harta saja tidak cukup. Kita juga jangan bakhil dengan waktu kita. Terutama untuk hal-hal yang baik. Imam Muhammadul Jawad menjadi imam kapan? Pada usia 8 tahun. Dan wafat pada usia 25 tahun. Masa yang sangat muda belia. 8 tahun menjadi imam sebelum usia baligh. Kalau kita masih usia bermain-main, tapi Al-Imam Muhammadul Jawad menjadi imam. Tugasnya amat berat, mengurusi umat. Beliau harus mewakafkan seluruh waktunya untuk umat. Beliau tidak bakhil dengan waktu. Kita sebaliknya, kita menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk hal-hal yang sia-sia. Minum kopi, merokok, melihat hal-hal yang tidak produktif. Tapi ketika kita diajak untuk kebaikan, pengajian semacam ini, kadang-kadang kita hanya bicara dalam waktu yang sangat singkat, kita sudah gelisah. Kadang-kadang kita diundang rapat yayasan, rapat organisasi, kita mengatakan kita sibuk, banyak kesibukan. Itu lebih banyak omong kosong sebetulnya. Karena banyak waktu kita yang kita buang sia-sia berjam-jam tanpa hal yang jelas. Imam Jawad mengajarkan kepada kita jangan bakhil dengan waktu. Imam Jawad sejak usia 8 tahun menjadi imam. Ada sinnun, dalam bahasa Arab ada umrun. Sinnun itu secara bahasa artinya umur. Umrun juga umur. Hanya ada perbedaan pemahaman. Sinnun itu misalnya seseorang usianya 30 tahun, anggap aja Sayyid ini umur 30 tahun, sejak dia lahir sampai sekarang, itu namanya sinnun, umur dia. Tapi umrun bukan berkaitan dengan kapan kita lahir sampai sekarang, tapi value kita, nilai kita. Apa manfaat yang sudah kita berikan? Apa kontribusi yang sudah kita berikan? Sejauh mana kualitas kita, nilai kita? Boleh jadi seseorang itu umurnya 20 tahun, tapi seperti 60 tahun. Karena dia punya kualitas diri dan punya kontribusi yang maksimal. Boleh jadi kebalikannya, usianya 60 tahun, tapi baru seperti anak usia 10 tahun. Karena tidak memiliki kualitas diri dan tidak pernah memberikan manfaat dan kontribusi apapun kepada di sekitar. Ada sinnun, ada umrun. Saya kira jelas ya. Jadi Imam Muhammadul Jawad mengajarkan kepada kita jangan bakhil dengan waktu kita untuk kebaikan. Ar-Rasul itu mengajarkan kepada kita agar kita meneladani Tuhan kita dalam sifat dan sikap sesuai kapasitas kita sebagai makhluk. Allah itu afun, maha pemaaf, maka kita harus menjadi manusia pemaaf. Allah itu maha kasih sayang, maka kita harus menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang. Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap saat dalam urusan, setiap saat dalam kesibukan. Maka kita sebagai makhluk harus meniru Tuhan kita. Kita harus sibuk dengan kebaikan.
Di dalam Islam itu tidak ada konsep santai. Yang ada itu konsep sibuk. Pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Pindah dari satu manfaat kepada manfaat yang lainnya. Jangan salah, tidak ada konsep santai. Kita kebalikan. Kita lebih banyak santai, padahal waktu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan fa'idha faraghta fansab. Faragha, ada khola. Kalau khola itu kosong yang memang asalnya kosong. Kalau ada gelas tidak ada airnya, itu khola. Tapi kalau asalnya ada airnya, kemudian saya minum sampai habis, kemudian kosong, itu namanya faragha. Kosong tapi asal mulanya penuh isinya. Al-Quran mengatakan faida faraghta fansab. Maksudnya apa? Bukan setelah kamu nganggur, tidak ada pekerjaan, baru sibuklah dengan pekerjaan. Tidak. Kalau kamu sudah selesai dengan satu tugas, dengan satu taklif, dengan satu kebaikan, segera pindah kepada kebaikan yang lainnya, kepada kemanfaatan yang lainnya. Bukan faragha dalam pekerjaan setelah menganggur sekian lama segera pindah kepada kemanfaatan. Bukan. Jadi dari satu kebaikan pindah ke kebaikan yang lain segera. Dari satu kemanfaatan pindah kepada kemanfaatan yang berikutnya. Begitu seterusnya. Itu konsep di dalam Islam. Itu yang diajarkan oleh Imam Muhammadul Jawad kepada kita. Karena kita harus tahu waktu kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan dikira tidak. Ketika Anda mengatakan sibuk untuk kebaikan, padahal Anda tidak sibuk, di rumah sedang menonton TV, bukan berarti Allah tidak akan mempertanggungjawabkan kita. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ketika ada orang ingin sharing kepada kita, ingin berbagi kepada kita, menanyakan sesuatu kepada kita, karena dia menganggap kita memiliki kapasitas untuk menjawabnya, untuk meresponnya, tapi kemudian kita mengatakan sibuk, jangan Anda kira Anda tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Ada 5 hal nanti di hari akhir yang akan dipertanyakan oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Salah satunya wa faraghaka qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk, kamu gunakan untuk apa? Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Hidup bukan main-main. Hidup itu serius. Hidup itu hanya sekali, bukan 2 kali. Semua yang kita lakukan detik per detik, menit per menit akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Imam Jawad, Muhammadul Jawad mengajarkan kita, jangan bakhil dengan waktu kita untuk kebajikan. Beliau menjadi imam sebelum usia baligh 8 tahun mengurusi umat, dan beliau wafat umur 25 tahun. Antum bisa bayangkan 25 tahun anak sekarang apa yang dilakukan? Gak mungkin saya ceritakan di tempat ini. Beliau bukan hanya dermawan, bukan hanya tidak bakhil dengan waktunya, beliau juga tidak bakhil dengan nyawanya. Karena untuk menebarkan kebajikan kepada seluruh manusia, untuk menebarkan kemanfaatan bagi seluruh manusia, itu butuh perjuangan. Bukan sesuatu yang mengalir begitu saja. Harus kita perjuangkan. Tanpa perjuangan tidak mungkin kebenaran memperoleh kemenangannya. Impossible, mustahil. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Jika datang kebenaran, maka kebatilan akan pergi. Kapan kebatilan akan pergi? Kebatilan akan pergi apabila kebenaran didatangkan.
Selama kebenaran tidak didatangkan, maka mustahil kebatilan akan datang. Itu sudah hukum sebab akibat. Kebenaran didatangkan menjadi sebab. Sebab apa? Sebab perginya atau hilangnya kebatilan. Kita tahu bahwasanya tukang-tukang sihir Fir'aun ketika mengklaim tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular. Kapan tongkat tukang sihir Fir'aun itu terkalahkan, tersisihkan? Ketika datang tongkat Nabi Musa yang benar-benar menjelma sebagai ular. Kebenaran, keadilan, kebaikan itu harus diperjuangkan. Dengan apa kita memperjuangkan? Dengan harta, dengan ilmu, dengan anak kita, dengan apa? Semua itu nggak cukup. Semua yang kita miliki harus kita jual dengan murah di hadapan kebenaran. Allah berfirman di dalam ayatnya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, ya, dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Kenapa Allah menggunakan jiwa-jiwa mereka? Karena ketika kita menjual diri kita, Allah membeli berarti kita harus menjual. Pertama harus kita pahami, orang menjual itu nggak boleh pasif di rumah, duduk menunggu, nggak bisa. Harus aktif, harus action. Anda ketika akan menjual sesuatu harus Anda tawarkan keluar, baik via online ataupun offline. Kalau Anda diam di rumah pasif, tidak menawarkan, tidak melakukan action, tidak ada orang yang tahu. Begitu juga kebenaran, kebaikan, itu kita harus aktif, harus ada aksi dari kita, harus kita perjuangkan. Ketika kita memperjuangkan kebaikan, kebenaran, itu penuh resiko. Maka harus kita korbankan semuanya. Anfusahum, kata Al-Quran, jiwa-jiwa kalian. Ketika Allah menggunakan kata jiwa, berarti totalitas harus kita jual kepada Allah. Anak kita, istri kita, harta kita, apapun yang kita miliki, termasuk nyawa kita, untuk Allah harus semua kita relakan. Tuhan kita di atas segalanya, bahkan di atas diri kita sendiri, harus lebih kita utamakan. Begitu juga dengan Imam Muhammadul Jawad. Imam Muhammadul Jawad itu beliau memperjuangkan kebenaran, kebaikan untuk kita semua itu. Menurut catatan sejarah, beliau dibunuh sebagaimana dibunuhnya datuknya Imam Husain alaihissalam. Kematian yang sangat menyedihkan, kematian yang sangat mengenaskan. Saya ingin mengilustrasikan, memberikan sedikit gambaran bagaimana Imam Husain itu terbunuh. Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak Al-Imam Husain alaihissalam, saksi mata peristiwa Karbala. Saksi mata peristiwa Karbala. Beliau pernah berjumpa dengan orang asing. Bukan orang situ. Jadi banyak orang yang nggak kenal dengan orang tersebut. Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada orang itu, orang asing itu, "Wahai orang asing, andaikan engkau mati di tempat ini, apakah engkau yakin jenazahmu akan dirawat?" Orang asing itu menjawab dengan yakin dan pasti, mengatakan, "Iya, pasti jenazahku akan dirawat."
Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berteriak, "Duhai ayahku Aba Abdillah, beliau syahid tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan tanpa disolati." Itu sedikit gambaran kesyahidan Imam Husain. Imam Ali Zainal Abidin saksi mata dalam peristiwa Karbala, juga pernah berjumpa dengan seorang tukang jagal untuk tempat penyembelihan binatang. Beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada penjagal tersebut, "Wahai penjagal, apabila engkau akan menyembelih binatang yang akan kau sembelih, apakah engkau beri minum dia terlebih dahulu?" Kata penjagal tersebut, "Tentu aku beri minum terlebih dahulu." Spontan Imam Ali Zainal Abidin berteriak, "Duhai ayahku Aba Abdillah, disembelih dalam kehausan." Itu sedikit ilustrasi tentang Al-Imam Husain alaihissalam. Dan yang kita peringati imam kita yaitu Al-Imam Muhammadul Jawad yang malam hari ini kita kenang. Kita meringati memiliki kondisi yang sama kurang lebih dengan datuknya. Beliau dipenjara seorang diri. Dipenjara seorang diri. Sudah beberapa kali ada upaya pembunuhan kepada beliau. Tapi yang terakhir, beliau dibunuh atas perintah Mu'tasim kepada anak Ma'mun, yaitu istri daripada Al-Imam Muhammadul Jawad itu sendiri, dengan memberinya racun. Yurwa, diriwayatkan annal imam kana sha'iman. Di hari itu Al-Imam Muhammadul Jawad berpuasa. Fawadha'at lahu sum fil inab. Kemudian istrinya atas perintah Mu'tasim diperintahkan untuk meletakkan racun di makanan anggurnya. Fataqatta'at am'a'uhu, sehingga ketika minum itu maka usus-ususnya terpotong-potong. Wa akhadha yanqalib yaminan wa shimalan, maka Al-Imam Muhammadul Jawad mulai pontang-panting ke kanan dan ke kiri. Min syiddatil alam, karena begitu sakitnya racun tersebut. Hararatul jaw kanat syadidah, dan di saat itu panas yang sangat mencekik luar biasa. Faltafata ilaiha qailan, maka dia berkata kepada istrinya yang membunuh itu, "Idza qataltini faskini syurbatan minal ma." Kalau kau memang niat membunuh aku, tapi tolong engkau beri seteguk air. Illa an akhadatil ma wa qaffalat abwab wa kharajat minad-dar. Kemudian dia melainkan mengambil air, tapi air itu tidak diberikan untuk diminum. Tapi air itu dia bawa keluar, kemudian pintu ditutup. Wa baqiyal imam wahid gharib, dan di saat itu Imam Muhammadul Jawad tinggal sendirian di ruang tersebut. Yu'ani min siddatis sum wal atas, dia merasakan begitu pedihnya racun itu dan begitu kehausan. Fasa'adu ila sathid dar, kemudian Imam Muhammadul Jawad naik ke atas atap dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Aba Abdillah," dan kemudian beliau wafat. Apa selesai sampai di situ? Setelah diracun tadi, sakitnya luar biasa, tidak diberi minum, malah ditinggal keluar. Setelah itu beliau wafat. Setelah selesai, apakah selesai setelah wafat? Tidak. Beliau dibiarkan di atas atap, kemudian dilempar ke bawah. Setelah dilempar ke bawah, orang-orang dilarang untuk membawanya, dilarang untuk merawatnya, bahkan dilarang untuk menguburkannya.
sehingga Imam Ali Al-Hadi mengambilnya dan menguburkannya di dekat datuknya. Ini Imam Muhammadul Jawad, kurang lebih kesyahidannya sama dengan Imam Husain. Sama-sama syahid seorang diri, wahidan ghariban, sendiri, seakan-akan tidak ada yang mengenalnya. Bukan hanya itu, jenazahnya juga tidak dirawat, dibiarkan begitu saja. Bukan hanya itu saja, tulang rusuknya, tulang-tulangnya patah. Sebagai Imam Husain diinjak-injak oleh kuda, kalau Imam Muhammadul Jawad dilempar dari atap. Ini imam kita. Imam kita mengajarkan pengorbanan. Tidak bakhil, bukan dengan umur saja, bukan dengan harta saja, bukan hanya dengan ilmu saja, bahkan dengan nyawa kita tidak bakhil. Karena kebaikan, kebenaran itu kadang-kadang harus diperjuangkan. Kadang-kadang tidak cukup diperjuangkan dengan kata-kata seperti saya di mimbar ini. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikan itu tidak cukup diperjuangkan dengan tinta di lembaran-lembaran kertas, hanya sebagai tulisan, sebagai buku. Kadang-kadang kebenaran, kebaikan, kemanfaatan itu harus kita perjuangkan dengan tetesan darah dan nyawa. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya pelajaran yang kita simpan di memori kita, dia akan menjadi hilang sebentar. Kalau hanya kita jadikan sebagai file di memori kita, dia akan hilang mungkin setelah sehari, 2 hari, sebulan. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana pelajaran itu bisa kita praktekkan, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Pelajaran itu bisa kita aplikasikan, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.